Perkenalkan, saya Bogi Sanjaya, owner dari Sanjaya Gecko. Sanjaya Gecko adalah sebuah peternakan berbagai jenis gecko yang mengembangkan seni dalam genetika. Kami beternak dengan cara selective breeding, dan hingga saat ini kami memiliki 1.200 ekor gecko. Halo guys, selamat pakai. Kembali lagi bersama Mas Bogi di tutorial beternak gecko bersama Mas Bogi. Jadi video ini mungkin akan menjawab keresahan teman-teman tentang bisnis gecko panjang. Nah, sebenarnya kalau boleh saya bilang tentang gecko panjang ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia ini orang-orang masih banyak yang percaya dengan hal-hal mistis, percaya dengan duit yang bisa datang tiba-tiba. Artinya gini, mereka kan percaya kalau itu gecko kalau dijual harganya bisa 1M katakanlah, langsung kaya mereka tiba-tiba. Nah, padahal kan di dunia ini cari duit itu susah. Ketika ada sesuatu atau seseorang yang menawarkan cari duit dengan segampang itu, kok rasanya tidak masuk akal kalau menurut saya. Nah, hal seperti itu disikapinya bagaimana? Nah, kalau kita sebagai orang yang terpelajar, orang yang tahu akan tatanan yang benar, nah seperti itu kan seharusnya tidak perlu dianggap tidak perlu dianggap serius. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan seperti itu menurut saya, karena itu tadi cari duit itu susah. Nah, kalau ada yang menawarkan cari duit segampang itu kan aneh menurut saya, suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, bisnis bodong atau monkey bisnis biasanya orang nyebutnya. Nah, itu kan hal yang menurut saya tidak patut untuk menjadi budaya. Dan kita kalau mau ternak gecko ya fokus aja ngembangin genetiknya, ngembangin corak dan keunikannya ya. Nah, kalau masalah besar dan panjang itu pun sebenarnya di gecko kan ada giant itu. Giant itu kan cukup menurut saya memang dia punya badan yang lebih besar ya dari gecko lainnya. Besar itu ya besar, nggak cuma besar tapi juga panjang ya tentunya. Rekor dunia itu kan 32 cm sekarang. Nah, itu kan besar sekali. Gecko itu 3 kali gecko kita loh. Secara bobotnya itu 180 gram. Itu namanya kan Thor kalau nggak salah. Jadi Thor itu gecko terbesar di dunia. Dia itu selective breeding dari Godzilla-nya punya Ron Tremper. Jadi si Thor itu dikembangkan oleh orang Jerman sehingga dia bisa memunculkan gecko yang sebesar itu. Di Indonesia pun sudah banyak yang mengembangkan ya, saya rasa. Dari daerah Jakarta, Tangerang itu banyak sekali yang mengembangkan giant gecko. Bahkan saya dengar kabarnya sudah 30,5 cm sudah laku kemarin. Terus kabarnya akan ada yang 31 juga, itu dikembangkan secara selective breeding gitu loh. Jadi bukan semata-mata karena digemukkan atau diberi treatment seperti direnangkan dan lain-lain seperti yang dipahami oleh orang-orang klinik itu ya. Orang-orang klinik yang saya maksud orang-orang yang percaya ilmu-ilmu gaib-gaib tadi loh. Klinik itu bahasa Jawa guys. Jadi orang yang percaya hal-hal mitos, hal-hal gaib, barang-barang gaib seperti prank petok, tahu ya prank petok,
samurai dan sebagainya. Nah itu kan sama sebenarnya pemainnya. Jadi letak celahnya itu, celah untungnya di bisnis itu adalah ditipu-tipunya biasanya. Jadi ada, ini saya umpamakan sebagai ABCD. A ini pembeli, bukan pembeli yang sebenarnya, tapi pembeli. Kemudian B ini makelar atau biasa disebut perantara atau apa ya kalau orang-orang mediator. Nah ini orang-orang tunek tuh nyebut diri mereka sendiri mediator ini B. Kemudian C itu penjual atau peternak, tapi bukan peternak sebenarnya. Ini adalah sebuah drama biasanya yang mereka buat. Jadi si A ini berdrama dengan C. Si A bilang butuh tongkat yang dengan panjang segini, mau bayar katakanlah 1M. Kemudian si C ini sudah kerjasama dengan A, dia menyediakan barang yang mau dibeli si A ini, katakanlah dia jual dengan harga 50 juta aja deh, 50 juta dengan panjang sekian. Nah ini si B ini kan melihat ini 50 mau dijual ke ini 1M, dia menggebu-gebu beli itu 50 juta. Bus, dia usahakan dengan segala cara, pinjam tetangga, pinjam bank, atau pokoknya segala cara diupayakan. Jual tanah, bayangin jual tanah buat beli ini 50 juta. Terus disetorlah sama si B ke sini, set, ini barang ini mau beli tuh 1M. Nah ini hilang nanti bes, di situ celahnya. Jadi ini rugi 50 juta cuma beli gecko yang katakanlah buntutnya sambungan biar 30 cm. Nah seperti itu, paham ya teman-teman? Ini mungkin materi ini yang khusus video kali ini akan saya sebar juga di Instagram, di Facebook juga mungkin, atau mungkin di YouTube juga, karena ini mungkin materi yang boleh didengar semua orang ya, karena ini sangat awam, bukan tentang genetik. Kalau tentang genetik saya hanya share mungkin di grup tutorial peternak gecko bersama Mas Bogi. Mungkin video ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan ke teman-teman yang yang berbisnis dengan tidak benar ya. Itu mungkin semoga video ini cukup mencerahkan ya. Oh ya, kemudian mungkin celahnya tidak hanya skenario ABC tadi ya, mungkin banyak sekali metode-metode lain, metode penipuan lain yang dilakukan. Tapi menurut saya kita cukup mengedukasi diri saja supaya tidak terlibat. Dan kalau memang mau bermain gecko panjang ya bermainlah dengan cara yang benar. Maksud saya begini, kalau misal memang ya kita anggap aja itu hobiis lah, mereka itu hobiis, artinya mereka memang perlu gecko panjang untuk pelihara ya, untuk peliharaan, anggap aja gitu ya. Kita peternak kan menyediakan gecko yang diinginkan oleh pembeli ya, baik itu warna, corak maupun ukuran ya. Mungkin ya, kita sih menyediakan aja, toh jualnya juga harga wajar toh, nggak pernah tuh jual sampai ratusan juta, kan nggak masuk akal. Tapi ya ada sih kayaknya yang jual ratusan juta, tapi mungkin memang spesial ya, mungkin jarang sekali ada ya. Saya dengar ada yang jual sampai 30 cm itu ratusan juta. Yang menurut saya wajar, karena susah gecko sepanjang itu. Urusan itu dibeli oleh siapa, kemudian diapakan geckonya itu ya, itu biar menjadi pertanggungjawaban masing-masing pihak. Kita kalau sebagai peternak ya usahakan yang terbaik aja, memenuhi pasar, seperti itu. Dan kita sih
sudah melakukan edukasi ya, pastinya kita para peternak sudah melakukan edukasi bahwa gecko ini, seperti itu, memeliharanya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau untuk diapakan oleh orang-orang itu ya kita hanya bisa mendoakan saja supaya gecko yang baik-baik saja. Harapan kita sih gecko itu tidak tidak disiksa, tidak diperlakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral ya. Saya harap sih semua pihak itu mau menghargai suatu makhluk hidup, yaitu gecko ya, yang jadi ladang rezeki kita ini. Saya harap supaya dijaga gitu loh, jangan sampai memperlakukan mereka semena-mena. Seperti itu mungkin dari saya, tanggapan saya Hoki Sanjaya tentang fenomena gecko panjang ataupun juga tokek panjang, tokek rumah ya, dan lain-lain yang panjang-panjang. Karena saya lihat banyak kok Bird the Dragon juga dicat seperti tokek, Teguh juga dicat seperti tokek, Biawak dikasih kostum seperti tokek. Waduh, namun saya sudah menyalahi moral ya, kan termasuk penyiksaan ya. Ya, harapan saya, doa saya semoga orang-orang ini menjadi sadar dan tidak seperti itu lagi. Oke, thank you udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat dunia pergekoan. Salam tokek.